Bayangkan adegannya. Bayangkan seorang pria berusia 42 tahun yang memutuskan untuk membesarkan seorang gadis kecil sejak usia 4 tahun. Tujuannya bukan amal atau sekadar menjadi wali. Bukan. Rencananya jauh lebih spesifik, jauh lebih mengganggu. Dia bermaksud mendidiknya, membentuk pikirannya, dan mengendalikan seluruh hidupnya dengan satu tujuan. Menjadikannya istri yang sempurna, patuh, dan setia sepenuhnya. Ini bukan plot jahat dari serial gelap baru yang akan ditonton semua orang akhir pekan ini. Ini bukan thriller psikologis modern yang dirancang untuk mengejutkan dan memicu perdebatan di media sosial. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih tua, tapi sangat relevan. Kisah ini datang langsung dari pikiran salah satu penulis drama terbesar Prancis. Tahunnya adalah 1662. Penulisnya adalah Molière yang tiada duanya. Di masa ketika masyarakat diatur oleh aturan dan harapan yang ketat, dia berani membawa ide yang mengganggu ini ke panggung untuk dilihat seluruh Paris. Dia menciptakan sebuah karya yang kurang seperti komedi tradisional dan lebih seperti studi kasus, manipulasi, dan kontrol yang menakutkan. Ini adalah kisah yang membuat kita bertanya-tanya tentang sifat sejati cinta, pendidikan, dan kekuasaan. Menunjukkan bahwa beberapa drama manusia benar-benar abadi dan bergema sepanjang zaman dengan keakraban yang mengganggu. Judul dramanya adalah Sekolah Wanita, dan premis intinya sangat berani, sehingga bahkan hari ini itu harus disertai dengan peringatan konten. Molière memperkenalkan kita pada Arnolphe, seorang pria yang begitu dalam ketakutannya akan ditipu oleh seorang wanita, sehingga dia menyusun apa yang dia yakini sebagai rencana pamungkas yang sempurna. Dengan membesarkan calon istrinya Agnes, dalam ketidaktahuan total dan mutlak, dia percaya dia bisa menjamin kesetiaannya. Dia mengisolasinya dari dunia, hanya memberinya pelajaran yang dia anggap cocok untuk calon istrinya. Ini adalah eksperimen sosial yang paling mengganggu. Selamat datang di pembahasan mendalam kami tentang karya klasik yang jauh lebih rumit dan sejujurnya jauh lebih berantakan dari yang Anda kira di kelas sastra sekolah. Kita akan mengupas mahakarya abad ke-17 ini, seolah-olah itu adalah sensasi viral terbaru. Lupakan analisis sejarah yang membosankan untuk sementara waktu. Kita akan melihatnya melalui lensa modern, menjelajahi tema-temanya yang mencolok dengan energi yang sama, seperti yang akan kita gunakan untuk membahas akhir musim yang mendebarkan. Karena, pada dasarnya, drama ini adalah pandangan mentah dan kuat tentang sifat manusia yang terasa lebih relevan dari sebelumnya. Jadi, apa sih intinya Sekolah Wanita ini? Kalau kita kesampingkan wig berbedak dan kata-kata mewah kuno itu, ini adalah campuran yang meledak-ledak antara obsesi, kepolosan, dan pemberontakan. Singkatnya, ini adalah kisah seorang pria putus asa yang mencoba mengendalikan takdir seorang wanita dan bagaimana rencana itu gagal total. Ini adalah pertarungan antara perencanaan yang cermat dan kekuatan koneksi manusia sejati yang tak terhentikan. Arnolphe membangun benteng kebodohan di sekitar Agnes. Tapi, dia melupakan satu hal kecil yang tak terduga. Cinta. Dan disitulah drama sesungguhnya dimulai, melepaskan serangkaian peristiwa yang lucu sekaligus sangat penting. Ini bukan sekadar cerita sederhana tentang kebaikan melawan kejahatan. Molière terlalu pintar untuk hal seperti itu. Dia dengan ahli memadukan komedi dan tragedi, membuat kita tertawa pada rencana konyol Arnolphe, meskipun alasannya membuat kita sedikit tidak nyaman. Drama ini adalah pandangan brilian tentang maskulinitas toksik, jauh sebelum istilah itu ada. Ini menunjukkan betapa rapuhnya ego seorang pria ketika didarkan pada keinginan untuk mengontrol dan ketakutan bahwa wanita memiliki pikiran mereka sendiri. Ini adalah kisah seorang pria yang ingin memprogram manusia seperti mesin, hanya untuk menemukan bahwa hati manusia memiliki kehendaknya sendiri. Dan kemudian ada elemen karma yang menyenangkan. Molière tidak membiarkan protagonisnya lolos begitu saja. Oh, tidak. Dia memastikan setiap strategi Arnolphe yang direncanakan dengan cermat digunakan melawannya dengan cara yang paling ironis dan memalukan. Alat yang sama yang dia gunakan untuk menjaga Agnes dalam ketidaktahuan menjadi alat kehancurannya sendiri. Ini adalah tontonan keadilan puitis, disajikan dingin dan dengan dosis yang baik dari rasa malu publik. Drama ini adalah pelajaran master tentang bagaimana keinginan putus asa untuk kontrol total pada akhirnya mengarah pada hilangnya kontrol yang lengkap dan menyeluruh. Ini adalah pelajaran yang masih relevan, bahkan sampai sekarang. Sebelum kita menyelami detail plotnya, mari kita siapkan panggung untuk sebuah diskusi.
Kisah ini seharusnya membuat Anda berpikir dan merasakan. Ini mengajukan pertanyaan mendasar yang sama pentingnya di tahun 2025, seperti di tahun 1662. Apakah karakter seperti Arnulf, terlepas dari semua rencana mengerikannya dan upaya untuk memanipulasi, benar-benar mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan pada akhirnya? Apakah nasibnya adalah hukuman yang adil, atau adakah sesuatu yang tragis dalam situasinya? Disinilah cerita menjadi sangat menarik, dan disinilah pemikiran Anda sendiri ikut berperan. Mari kita jelajahi plot yang kompleks ini bersama-sama. Nah, ini dia Arnulf. Umur 42 tahun, kaya dan dihormati, tapi dia selalu dihantui rasa takut dibohongi. Baginya, pengkhianatan ada di mana-mana. Rencananya, menciptakan istri yang sempurna. Dia mengambil Agnes, membesarkannya dalam ketidaktahuan, dan membentuknya seperti boneka. Dia bahkan mengubah namanya, yakin bahwa dia telah menciptakan sistem yang tidak akan terpengaruh oleh ketidaksetiaan. Time the point Favs. Arnulf membesarkan Agnes dalam pengasingan total, jauh dari dunia, dikelilingi oleh para pelayan sederhana. Dia belajar apa yang dia butuhkan untuk mengurus rumah, berdoa, menjahit, dan yang paling penting dari semuanya, untuk patuh. Ketidaktahuannya adalah kemurniannya, begitu pikirnya. Kekuasaan Arnulf mutlak. Pada usia 17 tahun, dia percaya bahwa dia telah menciptakan istri yang sempurna. Tapi, panggung sudah siap untuk kekacauan kehidupan nyata. Terlepas dari semua keyakinannya, rencana Arnulf dibangun di atas ketakutan, bukan kekuatan. Obsesinya untuk mengendalikan Agnes menunjukkan rasa tidak amannya sendiri. Chrysalde, suara akal sehat, memperingatkannya. Tindakan ekstrem akan berujung pada konsekuensi ekstrem. Seperti kata pepatah, siapa menabur angin akan menuai badai. Tapi Arnulf menepis peringatan itu, yakin akan keunggulannya. Dia pikir dia lebih pintar dari orang lain, seorang sok tahu sejati. Namun, ketenangannya adalah ilusi yang rapuh, yang membutuhkan kewaspadaan terus-menerus. Dia seperti pawang singa, yang selalu takut singa-singanya suatu hari nanti akan memakannya. Dia tidak mengerti bahwa kamu bisa menutup pintu, tapi tidak dengan sifat manusia. Ini seperti mencoba menimba air dengan keranjang. Pasti gagal. Molière sudah menabur benih kehancurannya. Saat Arnulf menikmati apa yang dia kira adalah kemenangannya, alam semesta punya kejutan untuknya. Horace, seorang pemuda yang menawan dan tulus, jatuh cinta pada Agnes, anak didik Arnulf. Pertemuan mereka yang murni kebetulan menghancurkan semua rencananya. Cinta tumbuh secara alami dan meruntuhkan tembok yang telah dibangun Arnulf. Horace tidak butuh rencana, dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Break Kim Poinomie. Dan keaslian inilah yang mengancam seluruh dunia Arnulf. Disinilah salah satu ide Molière yang paling cerdas dan lucu muncul. Ceritanya berubah menjadi sangat ironis. Horace, yang sedang dimabuk cinta, menceritakan semua rahasianya kepada Arnulf, tanpa tahu bahwa Arnulf adalah wali dan calon suami Agnes. Arnulf harus mendengarkan tanpa daya bagaimana rencananya sendiri hancur, sedikit demi sedikit. Dia tetap tenang, tapi di dalam hatinya, dia berteriak. Komedinya menyakitkan, dan rasa sakitnya lucu. Arnulf, yang mengira semuanya ada dalam kendalinya, melihat rencananya hancur satu persatu. Setiap jebakan yang dia pasang berbalik melawannya, membuat orang manipulatif yang dia kira dirinya terlihat seperti orang bodoh. Semakin dia mencoba memisahkan Agnes dan Horace, semakin dia mendekatkan mereka, terjebak dalam kesombongannya sendiri. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh perasaan dan tindakan spontan menjadi tawanan dari kegagalannya sendiri. Jumie, mau nimba. Perubahan nyata di babak 2 adalah Agnes, yang dari orang yang tidak berdaya menjadi wanita yang mengambil kendali hidupnya. Cintanya pada Horace membangkitkan hati dan pikirannya, mengajarinya tentang kegembiraan dan kebebasan. Dia mempertanyakan dunia Arnulf, menemukan suaranya, dan menjawab dengan kejujuran yang menakjubkan. Pada akhirnya, Agnes bukan lagi bidak dalam permainan. Dia memilih jalannya sendiri, bebas dan percaya diri. Arnulf, yang terpojok dan putus asa, melakukan langkah terakhir untuk menjaga Agnes tetap di bawah kendalinya.
Dia meninggalkan ancaman dan beralih ke pemerasan emosional. Berpura-pura menjadi korban dan menghitung semua pengorbanannya. Cintanya tidak tulus. Itu sangat narsis, berakar pada ketakutan kehilangan apa yang dia anggap miliknya. Untuk sesaat, Agnes ragu-ragu, terpecah antara belas kasihan dan keinginan untuk kebebasan. Vive, pertarungan terakhir semakin dekat. Tepat saat Arnolphe merasa dia sudah menang, Agnes mengejutkan dia dan kita semua. Dia sudah berpikir, dia sudah merasakan, dan yang terpenting, dia sudah menulis. Dia mengeluarkan surat untuk Horace dan karena Arnolphe bersikeras, dia membacanya dengan suara keras. Ini bukan hanya coretan konyol dari seorang gadis yang diisolasi dari semua orang. Ini adalah pernyataan yang jelas dan tulus dari seorang wanita yang tahu apa yang dia inginkan. Dalam suratnya, Agnes menjelaskan bahwa dia tidak bisa menikahi Arnolphe. Dia tidak bisa mencintainya, dan melakukannya akan salah baginya. Dia berbicara tentang kebahagiaan yang dibawa Horace kepadanya, semacam kegembiraan yang tidak pernah dia duga mungkin terjadi. Setiap baris suratnya bertentangan dengan pelajaran yang Arnolphe coba ajarkan padanya. Dia mengajarinya untuk patuh. Dia belajar untuk memilih. Dia mengajarinya untuk tidak tahu apa-apa. Dia menemukan kebijaksanaan. Dengan membaca kata-katanya dengan suara keras, Agnes membuktikan bahwa dia adalah dirinya sendiri. Arnolphe terpaksa mendengarkan bagaimana ciptaannya menghancurkan semua yang dia yakini. Pendidikan yang dia berikan padanya menjadi caranya untuk melawan. Dia tidak hanya mengunggulinya, tetapi dia melampaui seluruh cara berpikirnya. Surat itu membuat Arnolphe benar-benar terkejut, dihadapkan dengan pemikir mandiri yang tidak pernah dia niatkan untuk diciptakan. Kata-katanya bukan hanya penolakan, ini adalah kehancuran total dari proyek hidupnya. Dia tidak bisa lagi menolaknya sebagai gadis bodoh. Dia telah membuat keputusan yang jelas dan bijaksana. Surat itu melayang di udara, tanda bahwa jiwa manusia menolak untuk dikendalikan. Yang tersisa bagi Arnolphe hanyalah gema kata-katanya. Tepat saat segalanya jadi super seru, Molière kasih kejutan klasik. Deus Ex Machina. Chrysalde muncul buat menenangkan keadaan. Tapi kejutan sebenarnya datang pas Horace muncul. Dia itu ayahnya Horace. Dan dengerin ini. Breaking. Dia juga ayah Agnes yang hilang. Wah, plot twist banget. Bertahun-tahun lalu, Horace pernah menitipkan putrinya ke seorang petani. Putri itu adalah Agnes, yang dibesarkan Arnolphe tanpa dia tahu. Sekarang Horace kembali, siap mengambil putrinya dan mengumumkan rencana pernikahannya. Pria itu, Horace. Tentu saja, cinta antara Agnes dan Horace tiba-tiba dikukuhkan oleh takdir dan keluarga. Rencana Arnolphe yang bertahun-tahun hancur oleh satu sentuhan takdir. Dia tidak pernah berhak atas Agnes. Sekarang persatuan mereka diberkati oleh cinta dan kekuasaan. Arnolphe, yang pernah mengira dia mengendalikan nasib Agnes, kini hanyalah penonton yang tak berdaya. Konflik terselesaikan seketika. Horace, Donopon Agnes bersama, dengan restu semua orang. Ada yang bilang ini jalan pintas dalam naskah, tapi ini bukti nyata betapa tidak bergunanya Arnolphe sebenarnya. Alam dan masyarakat bersatu untuk mengalahkannya dengan cara yang spektakuler dan final. Kejatuhan Arnolphe bukan cuma drama di panggung, itu memicu kebakaran sungguhan di Paris. Ketika tayang perdana di tahun 1662, itu menyebabkan kegemparan budaya yang besar. Drama itu, dengan ide-idenya yang berani, memecah belah penonton dan memulai diskusi publik yang besar. Para pemimpin gereja dan penulis lain benar-benar marah dan mengatakan bahwa Molière tidak bermoral dan mencoba membuat masalah. Mereka bilang drama itu vulgar, tidak pantas, dan berbahaya. Bayangkan tweet abad ke-17. Molière merusak kaum muda kita. Batalkan Molière. Para kritikus melihat pelajaran Arnolphe sebagai serangan terhadap agama dan pernikahan. Penentangannya bersifat pribadi dan jahat. Beberapa bahkan menuntut agar drama itu dibakar. Debat itu yang dijuluki kontroversi sekolah wanita, menjadi perang budaya sungguhan. Apa yang paling mengejutkan orang? Molière menunjukkan seorang wanita muda yang dididik, dan dia menang. Kemenangan Agnes atas Arnolphe adalah masalah besar, menyiratkan bahwa kebahagiaan wanita lebih penting daripada kekuasaan pria. Di dunia pernikahan yang diatur, ini sangat meledak-ledak. Molière tidak hanya menulis komedi, dia meletakkan cermin di depan masyarakat.
Gimana Molière menanggapi keributan itu? Dia nggak minta maaf. Malah, dia makin gencar. Tahun 1663, dia menulis sebuah drama di mana para tokohnya berdebat tentang skandal yang dia buat sendiri. Di panggung, dia mengejek para kritikusnya, menunjukkan betapa bodohnya mereka. Lewat karakter-karakter cerdas, dia bilang kalau tugas teater itu bikin orang senang dan memperbaiki kebiasaan buruk lewat tawa. Ini semacam mic drop di dunia teater. Molière mengendalikan ceritanya. Penonton dukung kritikus? Nggak sama sekali. Sukses besar, pertunjukannya selalu penuh, dan untungnya rekor. Skandal itu malah bikin dia makin populer. Kesuksesan Molière menunjukkan kalau dia tahu apa yang penonton mau. Teater yang cerdas, penting, dan bikin mereka mikir. Debatnya mereda, tapi warisan karyanya tetap hidup. Molière jadi raja komedi Prancis dan kritikus sosial yang berani. Skandal itu nggak menghentikannya, malah bikin dia jadi legenda. Jadi, apa pesan Molière yang sebenarnya? Kalau kita lepas semua topengnya, kita akan menemukan cerita yang sangat modern. Molière tidak hanya menulis untuk menghibur, dia menantang masyarakat di zamannya, dan pesannya masih relevan sampai sekarang. Drama ini adalah kritik abadi terhadap kesia-siaan mengendalikan segalanya, terutama hati manusia. Arnolphe adalah contoh sempurna dari maskulinitas yang toksik. Dia takut kehilangan kekuasaannya. Rencananya untuk menciptakan istri yang sempurna itu berasal dari rasa takut, bukan cinta. Molière menunjukkan bahwa cara berpikir seperti itu salah secara moral dan konyolnya tidak efektif. Semakin Arnolphe mencoba mengendalikan Agnes, semakin dia menghancurkan dirinya sendiri. Perjalanan Agnes menuju kemandirian adalah inti sebenarnya dari drama ini. Sebuah pujian untuk kebebasan dan hak untuk memilih kebahagiaan sendiri. Kejeniusan Molière adalah membungkus drama serius ini dengan komedi, memastikan pesannya tetap abadi. Ini adalah pelajaran yang sama pentingnya hari ini, seperti dulu. Molière mengingatkan kita agar jangan sombong dengan mencoba mengendalikan hidup orang lain. Karya agungnya menunjukkan kepada kita bahwa jiwa manusia yang bebas dan ingin tahu akan selalu menolak untuk dikurung. Pada tahun 1662, ini adalah hal yang revolusioner, seperti utas viral yang mempertanyakan patriarki hari ini. Molière mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati berasal dari kepercayaan, kebebasan, dan menjadi diri sendiri. Pesannya abadi. Jika kalian suka video ini, jangan ragu untuk berlangganan. Beri kami suka dan bagikan.